Kembali lagi di Jendela, masih bersama Dr. Nur Rifianti, SPPD Kager Finasim, dan Dr. M. Ali Apriansyah, SPPD KPSI Finasim dari Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Baik, kita lanjutkan lagi dok ya. Tadi sempat tertunda karena ada jeda iklan. Untuk penyakit yang bisa melakukan perawatan paliatif ini dok, penyakit apa yang sering dilakukan? Penyakit apa mungkin seperti stroke atau HIV mungkin dok? Biasanya penyakit yang degeneratif kronik dan penyakit kanker ya. Degeneratif kronik misalnya PPOK gitu ya, penyakit saluran pernapasan gitu ya, namanya penyakit paru obstruksi kronis yang sudah stadium lanjut gitu. Kemudian penyakit ginjal, yang sudah stadium lanjut, misalnya pasien yang sudah HD gitu ya. Kemudian juga penyakit kanker ya. Semua kanker apa aja gitu. Kemudian penyakit HIV yang tadi sudah dikatakan. Kemudian juga satu lagi penyakit autoimun ya. Tapi kita autoimun belum ya Dokter Ali ya. Nah, gitu. Jadi umumnya penyakit yang degeneratif kronik yang stadium sudah lanjut dan penyakit kanker. Kanker ya dok ya. Dan untuk perawatan paliatif tersendiri ini dok, untuk usia lanjut itu seperti apa itu dok? Jadi kalau kita harus bedakan dulu ya. Usia lanjut, pasien usia lanjut, kemudian pasien geriatri. Kalau pasien geriatri itu sudah pasti pasien usia lanjut. Tapi kalau pasien usia lanjut bukan pasien geriatri. Kalau usia lanjut yang sehat itu beda lagi. Semua memenuhi 3 kelompok ini adalah usia. Usianya sama, semua di atas 60. Kalau usia lanjut artinya populasi sekelompok usia 60 ke atas tapi yang sehat. Yang kita lihat di masyarakat misalnya. Tapi kalau dia katakanlah pasien usia lanjut, dia usia 60 ke atas tapi memiliki satu penyakit ya. Jadi umumnya itu perawatannya bisa dirawat oleh teman sejawat. Tapi kalau dia sudah pasien geriatri, dia sudah memerlukan penanganan disiplin ilmu tersendiri. Karena pasien geriatri itu tadi sudah saya katakan bahwa usianya memang 60 ke atas, tapi dengan multipatologi. Multipatologi, kemudian polifarmasi, banyak obat gitu ya. Kemudian daya cadang Pak Alinya sendiri menurun, biasanya disertai dengan gangguan gizi, kemudian penurunan status fungsional. Nah, inilah yang disebut khas geriatri. Satu lagi yang kita kenal adalah bahwa gejala klinisnya tidak khas. Misalnya, pasien geriatri ini keluhan utamanya bukan misalnya kita curiga dia penyakit paru-paru, apakah dia mesti memiliki batuk, sesak, demam? Itu tidak ada. Dia datang ke kita adalah dengan tidak nafsu makan dok. Tiba-tiba orang tua saya ini kok berubah, biasanya mau makan kok sekarang sedikit makannya 2 sendok, tapi tahu-tahu penyakit paru-paru gitu. Jadi gejala klinisnya tidak khas, nggak seperti di textbook buku gitu. Jadi tidak, walaupun sudah divonis ataupun sudah di ini, tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya itu, dok. Itu uniknya pasien geriatri. Jadi ada perbedaan itu dok ya untuk pasien perbedaan. geriatri. Kalau untuk ini tersendiri dok, pada saat divoniskah atau sudah parah melakukan perawatan paliatif ini dok? Sebenarnya paliatif ini adalah perawatan yang mulai dari diagnosa ditegakkan, semestinya perawatan paliatif itu sudah masuk gitu, sampai pasien itu berakhir. Gitu. Ya. Jadi kita mulai dari dia diagnostik, mulai dia dari dapat terapi itu kita lakukan secara paliatif. Yang tujuannya tadi sudah dikatakan Dokter Ali adalah memperbaiki kualitas hidupnya. Dok ya. Dan untuk pendekatan tersendiri ini dok dengan pasien, untuk meyakinkan pasien kalau mereka bisa hidup produktif meski telah divonis tidak bisa sembuh itu dok, bagaimana itu dok? Tadi saya dan Dokter Ali kan banyak timnya tuh, jadi kira-kira kita tentukan dulu ini masalahnya apa sih pasien ini gitu ya. Misalnya kan tadi udah dikatakan Dokter Ali mungkin pasien belum tahu nih sakitnya apa gitu ya. Nah kita harus menjelaskan dulu. Mungkin menjelaskan itu kita minta bantuan dari disiplin ilmu yang lain, mungkinnya psikiatri untuk menyampaikan breaking bad news pada pasien gitu. Terus kita lihat juga apakah dia sudah nerima baik dari keluarganya, paham tentang penyakit itu, perjalanannya gitu. Itu beda-beda. Kemudian misalnya satu pasien lagi memerlukan gejalanya misalnya nyeri. Nanti mungkin Dokter Ali yang untuk mengatasi nyerinya.
Jadi apa yang pasien itu rasakan, terus apa juga tujuan pasien itu yang kita harus sejalankan dengan perawatan paliatif kita. Baik, ini beralih ke Dokter Ali nih dok. Untuk tim perawatan paliatif tersendiri ini siapa saja yang ikut andil alih dok? Atau dokter saja atau masih ada tim-tim yang lainnya itu dok? Makasih. Sebenarnya kita ini adalah tim, jadi tidak pernah kita bisa bekerja sendiri mengatasi, karena penyakit-penyakit yang kita dikonsulkan atau kita rawat sendiri ini biasanya penyakit yang sudah complicated. Apalagi kami bekerja di rumah sakit tipe A, itu complicated sekali. Jadi bisa psikisnya sudah kena, apalagi jelas penyakit organiknya sudah ada. Jadi tim itu terdiri atas dokter, perawat, psikologis, dari farmasi, sampai social worker. Itu nanti itu akan berkolaborasi, terutama perawat saya pikir. Karena perawat itulah yang lebih banyak ya berinteraksi sama pasien. Nah, dokter sendiri itu disesuaikan dengan bidangnya masing-masing. Memang intinya dari kami semua tim paliatif ini itu dari semua disiplin ilmu, dari penyakit dalam saja. Saya dari psikosomatik, Dr. Nuri geriatri, Dr. Medi Arti dari onkologi, hematologi medik, kemudian dari teman-teman sejawat lain dari fisioterapis, dari gizi klinik, dari psikiatri, kemudian dari bedah, dari optin juga sudah ada. Jadi itulah sebenarnya yang jadi satu kolaborasi interdisiplin. Satu timnya tadi itu dok ya. Baik, kita angkat telepon dulu sebentar dok ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, dengan Ibu Tuti, silakan Ibu. Iya, mau tanya sama dokter yang perempuan. Iya. Silakan. Mau tanya nih, dok, tadi kan ada yang menjelaskan untuk perawatan usia lanjut. Nah, saya ini punya nenek. Nenek saya pendengarannya tuh sudah berkurang. Kan kemarin dia tuh ada asma. Apakah itu pengaruh sering minum obat atau ada gangguan lain dok di telinganya gitu kan? Nah, sekarang aku tuh makin sering minum obat karena kena rematik juga kan, sudah tua gitu. Gimana dok ya, apakah harus perawatan paliatif rawat jalan atau gimana? Terima kasih dok. Terima kasih Ibu Tuti. Silakan dok. Ya, terima kasih Bu. Jadi masalah utamanya saya tadi nangkepnya kalau nggak salah gangguan pendengaran ya. Oke, gangguan pendengaran pada usia lanjut itu bisa kita katakan apakah ini proses yang normal seiring dengan usia ataukah ini merupakan suatu kelainan gitu ya. Nah, untuk membedakan itu memang neneknya itu perlu pemeriksaan lebih lanjut. Mungkin kalau dia ke rumah sakit itu akan dilakukan pemeriksaan oleh dokter THT. Jadi kita lihat dulu apakah ini gangguan pendengarannya karena proses menua yang fisiologis atau memang ada gangguan tersendiri. Nah, nanti kita minta disiplin ilmu dari THT. Kemudian tadi saya nanggepin juga ada penyakit kalau nggak salah penyakit radang sendi ya. Nah, memang pada prinsipnya pada usia lanjut ini seiring dengan peningkatan usia dia penurunan, jadi penurunan fungsi ginjal, fungsi hati. Jadi mungkin obat-obatnya nanti kita lihat dulu apakah obat ini perlu pada saat ini. Memang tiap obat ada indikasi, kemudian obat ada efek samping. Mungkin dari nanti kalau dia kontrol ke poligeriatri, kita pilah-pilah lagi kira-kira obat apa yang pada saat ini yang paling dibutuhkan oleh pasien. Baik, jadi tadi untuk apakah perlu perawatan paliatif atau tidak dok ya. Dan ini selanjutnya untuk dokter Ali nih dok. Tadi pendekatan dengan pasien, dan kalau untuk pendekatan terhadap keluarga itu bagaimana dok? Samakah atau ada perbedaan? Terima kasih. Yang jelas kita dari tim paliatif itu harus mempunyai kemampuan dalam berkomunikasi. Karena komunikasi ada suatu hal yang paling penting harus kita kuasai, apalagi dokter ya. Kalau dokter nggak ngomong itu pasien bisa marah-marah, apalagi sama keluarga. Jadi intinya adalah komunikasi. Jadi mengedukasikan kepada pasien, menjelaskan, kemudian kita juga menenangkan terhadap keluarga sama pasien. Jadi sekiranya ada suatu hal yang membuat pasien itu tidak tahu sakitnya, dia bisa bingung. Jadi itu namanya gangguan psikosomatik. Sudah badannya sakit, pasien yang tidak mengerti
dia sedang menghadapi apa. Nah itu menyebabkan, jadi sebenarnya komunikasi. Dan itu dikuasai dari seluruh tim daripada paliatif sendiri. Saya banyak beberapa kasus itu, jadi banyak apa tuh jenis-jenisnya. Jadi ada yang pasien nggak tahu penyakitnya tapi keluarganya yang tahu. Ada juga yang sebaliknya, keluarganya yang tahu, pasiennya nggak tahu. Dan dua-duanya saling menutupin. Nah kita itu menghindari hal yang seperti itu. Karena pendekatannya itu tadi, bahwa sebaiknya dua-duanya tahu, tapi timingnya itu yang kita harus benar-benar, jangan sampai suatu hal tersebut akhirnya bisa justru membuat pasien atau keluarga itu merasa lebih kualitas hidupnya kurang. Oke, baik, perlahan-lahan kita harus mendekatkan diri kepada pasiennya dan juga keluarganya, dok ya. Jadi itu sulit juga, dok, kalau sama-sama tidak tahu kan, kalau misalnya pasiennya tahu sedangkan keluarga tidak tahu. Tapi kalau untuk kebanyakan di Rumah Sakit Muhammad Husin tersendiri, dok, penyakit yang paling banyak untuk melakukan perawatan paliatif tersendiri itu apa, dok? Kalau kita melihat sejarah dari paliatif sendiri itu diawali dari penyakit kanker. Nah, itu awalnya sebenarnya kanker tahun 1992 tuh sudah dimulai dari Surabaya ya. Jadi sebenarnya cikal bakal awal daripada paliatif sendiri menurut sejarah ya sebenarnya di Indonesia ini adalah di Surabaya. Makanya kita banyak berkonsultasi pada teman-teman senior di Surabaya. Jakarta sudah mulai. Jadi mulai dari situlah. Jadi awalnya adalah kanker. Tapi berkembangnya dengan ilmu pengetahuan, banyak subspesialis, akhirnya dilihatkan bahwa sebenarnya penyakit itu tidak cuma kanker, tapi juga non kanker. Makanya pasien-pasien yang disebut dengan paliatif itu sebenarnya pasien dengan kriteria khusus. Bisa, yang penting adalah penyakit kronik progresif, kanker, non kanker. Jadi non kanker seperti apa? Seperti sebelumnya tadi, seperti jantung berat, PPOK berat, gagal ginjal kronis berat, stroke. Nah itu yang kita ingin sekarang. Untuk sementara kami hanya bisa untuk sementara ya melayani hal ya penyakit seperti itu. Sebenarnya kalau kita pengen itu seluruhnya banyak sebenarnya. Seperti penyakit autoimun dijelaskan oleh Dr. Nuri. Itu kedepannya saya pikir pasien-pasien kami nanti akan bertambah. Karena kita hanya membatasi untuk sementara screening pasien-pasien dengan penyakit kronik progresif yang saya sebutkan tadi. Jadi yang jelas tidak hanya kanker, tapi kanker sudah pasti itu kanker. Tapi non kanker juga banyak. Itu yang parah itu, dok, ya. Kalau untuk jangka waktu, dok, berapa lama perawatan ini dilakukan sampai meninggal atau bagaimana? Jadi sebenarnya kita mengharapkan tujuan adalah pasien itu berkualitas. Dalam arti apa? Pasien itu sebaiknya menghabiskan sisa hidupnya itu di rumah sebenarnya itu. Tapi pada kenyataannya kan banyak tipe-tipe dari pasiennya, bisa dari dokter. Ada dokter yang begitu lama. Ada juga pasien keluarganya juga yang belum mau padahal sebenarnya di rumah sakit sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Nah itulah yang kita lanjutkan nanti ujung-ujungnya adalah home care. Home care, baik. Sepertinya saya penasaran ya dengan home care ya, dok ya. Nanti kita akan bahas lagi, dok. Kita ada jeda dulu sebentar. Untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 0711364666 atau di 364111. Kami akan kembali tetap di Jendela.